Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, akan mempresentasikan mind mapping yang telah kami buat dengan materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sindria Kamaramadanti. Yang kedua, Widya Ayuratnaningrum. Yang ketiga, Putri Nur Aviana. Yang keempat, Laudri Andri Astika. Yang kelima, Suhud Maksum. Perkenalkan, saya Sindria Kamaramadanti akan membacakan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Sebelumnya, perhatikan contoh berbagai aturan atau hukum yang beberapa di antaranya mengatur bagaimana cara pemerintahan dijalankan. Berikut adalah contoh berbagai aturannya. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Yang ketiga, menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Yang keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima, selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. Yang keenam, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang ketujuh, seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun. Pada contoh-contoh aturan atau hukum tadi, dapat ditemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana cara pemerintahan dijalankan, dan ada beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Menurut Anda, manakah aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan dan yang bukan mengatur bagaimana cara pemerintahan dijalankan? Ketika kita bisa menentukan aturan atau hukum mana yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi sendiri adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyirutiyah. Dan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, berikut ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada C.F. Strong. Ia berpendapat bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang menurutnya kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Merujuk pada pandangan C.F. Strong ini, yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Selanjutnya, pendapat William Henry Harris. Ia mengatakan bahwa konstitusi adalah asas-asas dasar pemerintahan dalam suatu negara, baik yang tersirat dalam hukum, lembaga, dan adat istiadat atau diwujudkan dalam satu atau beberapa dokumen. Yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengetahui fungsinya terlebih dahulu, kita akan lebih mudah untuk memahami urgensi konstitusi. Fungsi dari konstitusi diantaranya yaitu, yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.
Fungsi yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang keempat, konstitusi digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang kelima, konstitusi memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang terakhir, konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negara. Saya Widya Ayu Ratnaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama yaitu sifat konstitusi. Apa sih sifat konstitusi itu? Sifat konstitusi mempunyai sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Untuk yang kedua yaitu konstitusi demokratis. Apa saja yang tercantum dalam konstitusi demokratis itu? Yang pertama adalah ada hak-hak dasar, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, keadilan, persamaan, serta keterbukaan. Untuk yang ketiga yaitu peran konstitusi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk yang keempat yaitu kedudukan konstitusi. Konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang searah dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda, namun umumnya memiliki kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Apa saja isi konstitusi itu? Konstitusi berisi kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Setelah memaparkan beberapa materi, beberapa pertanyaan mungkin muncul di benak kalian semua, yaitu diantaranya yang pertama yaitu mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Apa materi muatannya? Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Mari kita simak penjelasan subbab selanjutnya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879, manusia pada status naturalis. Bagaikan serigala. Harga timbul dengan adagium homo homini lupus. Man is wolf to man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia. Factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul Leviathan 1651 dikatakan bahwa suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan konstitusi agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Selanjutnya,
aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, penguasa akan memerintah secara sewenang-wenang. Hal tersebut bisa terjadi karena menurut hukum besi bahwa setiap pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Selanjutnya, materi muatan konstitusi. J. G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, menurut Phillips, Hood, dan Jackson, menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut. Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28C. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD dalam UUD NRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus pada pasal 37. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD seperti Indonesia, dan dapat pula tidak tertulis seperti Kerajaan Inggris. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu yang pertama dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk. Saya Lautri Andriastika. Di sini saya akan menjelaskan bab membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Dan mapping nomor 1 menjelaskan tentang satu hari setelah kemerdekaan, UUD NRI 1945 telah berlaku sebagai hukum dasar ketatanegaraan Indonesia. Dan Bung Karno juga menyatakan bahwa UUD NRI 1945 akan terus disempurnakan dan diamandemen pada masa yang akan datang. Kita lanjut ke mid mapping nomor 2. Setelah proklamasi dan dinyatakan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar ketatanegaraan Indonesia, di Indonesia terjadi krisis ekonomi dan krisis moneter, tepatnya pada pertengahan 1997. Krisis ini menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintahan atau biasa disebut dengan krisis kepercayaan. Krisis ini juga menyebabkan presiden yang menjabat saat itu, yaitu Presiden Soeharto, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Mengundurkannya Presiden Soeharto dari jabatannya menandai awalnya era reformasi di Indonesia. Pada pertengahan 1998, pada awal reformasi, mulai muncul berbagai tuntutan reformasi, terutama dari kalangan mahasiswa dan para pemuda. Salah satu tuntutan mereka yaitu untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mereka beranggapan bahwa UUD NRI 1945 belum
cukup sebagai landasan hidup berdemokrasi. Tuntutan akan perubahan Undang-Undang NRI 1945 merupakan solusi yang sangat besar. Sikap politik dan yang diperkuat oleh MPR menyatakan mereka tidak ingin mengubah ataupun mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi, tuntutan dari para mahasiswa dan para pemuda saat itu kemungkinan kecil untuk tidak dikabulkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan atau pengamandemenan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang diwujudkan oleh MPR merupakan salah satu tuntutan reformasi. Akan tetapi, hal ini juga sepemikiran dengan Insinyur Soekarno dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sesuai hasil pemilu tahun 1999 dan sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar akan dilakukan perubahan atau mengamandemen secara bertahap dan sistematis. Saat ini Undang-Undang NRI 1945 telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Esensi dan urgensi dalam konstitusi kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, dalam materi ini, sebab ini, itu terbagi atas beberapa pembahasan. Ya, salah satunya yakni mengenai pengertian konstitusi dulu. Kita bahas mengenai pengertian konstitusi dulu. Apa itu konstitusi? Nah, di sini mengartikan bahwasanya konstitusi itu diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat sangat mendasar. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, itulah tadi mengenai definisi atau pengertian konstitusi. Beralih kepada urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara itu tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara itu tidak dilanggar. Konstitusi itu sangat penting bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi itu berasal dari istilah bahasa Perancis yaitu konstitur yang artinya membentuk, dan beberapa istilah lainnya yakni seperti grondwet dari bahasa Belanda yaitu artinya wet yang berarti undang-undang, dan kemudian grond yang berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution yakni bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi itu diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kemudian untuk sumber historis, sosiologis, dan politis konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai pengertian konstitusi. Kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini itu disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum itu ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah peraturan perundang-undangan dasar. Mengenai peranan penting dan esensi dari konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di sini disebutkan bahwasannya konstitusi itu menjadi suatu yang urgen dalam tatanan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekum yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar warga negara sehingga saling menyesuaikan diri. Kemudian, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat memberi peranan penting, memberi pegangan, dan memberi batas. Sekaligus sebagai pegangan
dalam mengatur kekuasaan yang dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yakni kekuasaan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan tersebut itu berlangsung secara wewenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara itu akan lebih terlindungi. Mengenai peranan penting, yakni peranan penting mengenai konstitusi, yakni yang pertama, yakni untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena di antara masyarakat dan badan intelijen ataupun dari pemerintahan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yakni konstitusi itu menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.